Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Abrila dengan nomor NIM 200347 kelas A1 Prodi Manajemen semester 7 Universitas Primagraha. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi ujian akhir semester Manajemen Kompensasi yang diampu oleh Bapak Ade Faisal Mabtuhi, SEMM. Topik yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu tentang manajemen kompensasi, yang dimana kami pelajari sejak awal semester 7 sampai sebelum UAS. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian manajemen kompensasi dan manajemen kompensasi. Pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok dan dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Fungsi manajemen terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau actuating, dan pengawasan atau controlling. Pengertian kompensasi. Kompensasi adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan kepadanya karena telah membantu dalam proses pengembangan perusahaan. Tujuan pemberian kompensasi adalah untuk mempertahankan karyawan berprestasi, memperoleh karyawan berkualitas, dan memberikan motivasi kepada karyawan. Macam-macam kompensasi. Kompensasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, kompensasi langsung. Kompensasi langsung adalah segala macam imbalan yang berbentuk uang, seperti gaji, komisi, insentif, dan bonus. Yang kedua, kompensasi tidak langsung. Kompensasi tidak langsung merupakan pemberian keuntungan bagi pekerja di luar gaji atau upah tetap. Kompensasi ini bisa berupa uang ataupun barang. Yang ketiga, kompensasi non-finansial. Kompensasi jenis ini tidak ada kaitannya dengan uang, melainkan kompensasi yang dapat bernilai positif dan berharga untuk karyawan. Manajemen kompensasi. Manajemen kompensasi adalah proses pengembangan dan penerapan strategi, kebijakan, serta sistem kompensasi yang membantu organisasi untuk mencapai sasarannya dengan mendapatkan dan mempertahankan orang yang diperlukan dan dengan meningkatkan motivasi serta komitmen mereka. Atas dasar pengertian tersebut, maka yang perlu diperhatikan bahwa pemberian kompensasi diharapkan mencegah pegawai atau karyawan atau pekerja keluar meninggalkan perusahaan atau organisasi. Materi kedua yang akan saya bahas yaitu tentang kompensasi upah, keamanan, dan kesehatan. Kompensasi upah. Kompensasi upah merupakan semua bentuk imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai penggantian atas pekerjaan yang telah dilakukan. Ini melibatkan gaji, tunjangan, bonus, serta manfaat lainnya yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Kompensasi keamanan. Keamanan pekerja merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja dan motivasi kerja karyawan. Dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan kerja, umumnya perusahaan atau organisasi akan yang pertama, memelihara lingkungan atau tempat kerja yang aman serta sehat bagi karyawan. Yang kedua, mematuhi setiap standar dan persyaratan kerja. Yang ketiga, mencatat setiap peristiwa kecelakaan yang berkaitan dengan keselamatan kerja. Kompensasi kesehatan. Kesehatan kerja merupakan upaya perusahaan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani karyawan. Program kesehatan kerja karyawan dapat dilakukan dalam bentuk yang pertama, membentuk kondisi kerja yang aman. Yang kedua, melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan kecelakaan dengan mendidik karyawan atau memberikan pengetahuan dalam hal kesehatan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Yang keempat, penyediaan fasilitas-fasilitas pengobatan dan pemeriksaan kesehatan bagi karyawan. Materi ketiga yang akan saya bahas yaitu tentang kompensasi insentif. Kompensasi insentif adalah cara bagi perusahaan untuk memberikan tambahan imbalan kepada pekerjanya sebagai semacam penghargaan atau dorongan agar mereka bekerja lebih baik. Ini bisa berupa uang tambahan, hadiah, atau bentuk insentif lainnya. Ide dasarnya adalah memberi insentif kepada karyawan agar mereka merasa termotivasi untuk mencapai tujuan atau hasil kerja tertentu.
yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kinerja mereka dan mencapai keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Jenis-jenis insentif. Jenis-jenis insentif terbagi menjadi dua. Yang pertama, insentif finansial. Insentif finansial adalah insentif yang berbentuk uang. Insentif finansial juga bisa diberikan melalui hal-hal yang menyangkut kesejahteraan karyawan, mulai dari jaminan hari tua, kesehatan, dan lainnya. Yang kedua, insentif non-finansial. Insentif non-finansial adalah kebalikan dari insentif finansial, di mana imbalan yang diberikan berbentuk selain uang. Insentif non-finansial bisa berupa promosi jabatan, hubungan yang lebih baik dengan atasan, dan lingkungan kerja yang positif. Manfaat pemberian insentif. Bagi karyawan, pemberian insentif dapat mendorong motivasi bekerja, menumbuhkan rasa dihargai, dan mendapatkan pendapatan di luar gaji. Bagi perusahaan, pemberian insentif dapat meningkatkan kinerja karyawan, karyawan lebih giat dan disiplin, karyawan semakin menghormati pimpinan, dan mengurangi jumlah karyawan yang mengundurkan diri. Materi keempat yang akan saya bahas yaitu tentang kompensasi tunjangan dan pelengkap. Kompensasi tunjangan dan pelengkap adalah segala bentuk imbalan tambahan yang diberikan kepada pekerja selain dari gaji pokok. Tunjangan mencakup manfaat seperti asuransi kesehatan atau cuti berbayar, sedangkan pelengkap melibatkan imbalan tambahan seperti bonus atau penghargaan tahunan. Manfaat kompensasi tunjangan dan pelengkap. Manfaat dari kompensasi tunjangan dan pelengkap mencakup yang pertama, peningkatan kesejahteraan karyawan dan peningkatan retensi. Yang kedua, motivasi yang lebih tinggi. Yang ketiga, kemampuan perusahaan untuk bersaing dalam pasar tenaga kerja yang lebih kompetitif. Materi kelima yang akan saya bahas yaitu tentang kompensasi gaji. Kompensasi gaji adalah salah satu hal penting dalam menjaga kepuasan karyawan di perusahaan. Kompensasi gaji meliputi segala bentuk penggantian yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Kompensasi gaji dapat berupa gaji pokok, insentif, bonus, dan lain-lain. Pentingnya kompensasi gaji. Yang pertama, memotivasi karyawan. Kompensasi gaji yang baik dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja lebih keras dan mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, meningkatkan retensi karyawan. Karyawan yang merasa bahwa mereka dibayar dengan adil cenderung bertahan lebih lama di perusahaan dan tidak mencari pekerjaan lain. Yang ketiga, meningkatkan daya saing dengan perusahaan lain. Kompensasi gaji yang baik dapat membantu perusahaan bersaing dengan perusahaan lain dalam merekrut dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Materi keenam yang akan saya bahas yaitu tentang kompensasi pensiun dan tabungan hari tua. Kompensasi pensiun. Kompensasi pensiun melibatkan dana yang diberikan kepada pekerja setelah pensiun. Sementara tabungan hari tua adalah akumulasi dana selama masa kerja untuk persiapan keuangan setelah pensiun. Keduanya bertujuan membantu karyawan memastikan keberlanjutan keuangan saat memasuki masa pensiun. Tabungan hari tua. Tabungan hari tua melibatkan akumulasi dana pribadi selama bekerja untuk persiapan pensiun. Sementara jaminan hari tua mencakup manfaat atau tunjangan yang dijamin oleh pemerintah atau perusahaan untuk keberlanjutan keuangan setelah pensiun. Keduanya berkontribusi pada perlindungan keuangan saat memasuki masa pensiun. Materi ketujuh yang akan saya bahas yaitu tentang determinan-determinan kompensasi. Determinan-determinan kompensasi mencakup beragam faktor yang mempengaruhi kebijakan penggajian dalam suatu organisasi. Pertimbangan-pertimbangan ini membentuk landasan strategis dalam menentukan tingkat gaji dan manfaat yang diberikan kepada karyawan. Beberapa faktor utama yang menjadi penentu kompensasi meliputi pasar tenaga kerja, kualifikasi dan pengalaman karyawan, kondisi ekonomi, kebijakan perusahaan, kinerja individu, negosiasi, keseimbangan internal, dan faktor hukum. Keselarasan kebijakan kompensasi dengan strategi bisnis perusahaan dan pertimbangan terhadap faktor-faktor ini menjadi esensial dalam menciptakan paket kompensasi yang adil dan kompetitif. Materi ke-8 yang akan saya bahas yaitu tentang kompensasi, produktivitas, dan kinerja.
Kompensasi merupakan imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai pengakuan atas kontribusi dan waktu yang diinvestasikan dalam pekerjaan. Ini termasuk gaji, bonus, tunjangan, serta manfaat lainnya. Selanjutnya, produktivitas. Produktivitas mengacu pada seberapa efisien dan efektif karyawan melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Produktivitas dapat diukur dalam hal output per jam kerja atau hasil akhir dari suatu proyek. Yang ketiga, kinerja. Kinerja merupakan evaluasi umum terhadap sejauh mana karyawan mencapai tujuan dan standar kinerja yang ditetapkan oleh perusahaan. Evaluasi kinerja mempertimbangkan pencapaian individu, kontribusi terhadap tim, dan pencapaian tujuan perusahaan. Kompensasi, produktivitas, dan kinerja merupakan elemen-elemen terkait yang saling memengaruhi di dalam konteks dunia kerja. Dengan memahami dan mengelola hubungan yang kompleks antara kompensasi, produktivitas, dan kinerja, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung motivasi, pencapaian tujuan, dan keberlanjutan kesuksesan organisasi. Materi ke-9 yang akan saya bahas yaitu tentang penetapan kompensasi. Definisi penetapan kompensasi. Penetapan kompensasi melibatkan pemahaman mendalam terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi kebijakan kompensasi, termasuk kondisi ekonomi, tren industri, standar gaji di pasar kerja, serta kontribusi dan keterampilan individu karyawan. Perusahaan yang mampu mengelola penetapan kompensasi dengan baik dapat membangun budaya organisasi yang positif, meningkatkan retensi karyawan, dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Lingkungan bisnis yang dinamis dan kompetitif menempatkan penekanan yang semakin besar pada keadilan dan transparansi dalam penetapan kompensasi. Karyawan yang merasa dihargai dan diberi imbalan yang adil cenderung lebih termotivasi, produktif, dan berkomitmen terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Penetapan kompensasi merujuk pada proses penentuan gaji, tunjangan, bonus, dan bentuk kompensasi lainnya yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas kontribusi dan kinerja mereka. Materi ke-10 yang akan saya bahas yaitu tentang kompensasi, motivasi, komitmen, dan engagement. Hubungan antara keempatnya. Kompensasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, sehingga kompensasi merupakan faktor penting yang mendorong manusia untuk bekerja. Dengan diberikannya kompensasi kepada karyawan, diharapkan hubungan antara pihak karyawan dengan perusahaan akan terjalin dengan baik, dan karyawan akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja mereka, karena mereka merasa dihargai hasil kerjanya. Dengan begitu, karyawan akan lebih terpacu dan termotivasi untuk tetap mematuhi peraturan perusahaan dan lebih bertanggung jawab atas pekerjaannya. Hal ini akan membawa dampak positif bagi karyawan maupun bagi perusahaan. Employee engagement merupakan salah satu dari faktor human capital yang akan membuat perusahaan atau organisasi berjalan dan berkembang dengan baik dan pesat. Dengan adanya employee engagement atau keterkaitan karyawan dalam perusahaan, perusahaan akan dapat mencapai tujuan perusahaan secara optimal. Tidak hanya employee engagement antar karyawan dengan perusahaan yang harus dimiliki oleh karyawan di dalam suatu perusahaan, agar dapat meningkatkan kinerja mereka, karyawan harus memiliki komitmen organisasi yang baik. Dengan adanya komitmen organisasi yang dimiliki karyawan tidak akan mudah keluar masuk perusahaan yang mengakibatkan suatu organisasi akan stabil dan karyawan akan mencurahkan segala kemampuan mereka guna meningkatkan kinerja mereka bagi perusahaan. Materi ke-11 yang akan saya bahas yaitu tentang benchmarking dan evaluasi pekerjaan. Benchmarking adalah upaya mengukur kebijakan perusahaan meliputi produk, program, strategi, dan hal lain dengan cara membandingkannya dengan kompetitor perusahaan tersebut. Hal tersebut dilakukan supaya mendapat informasi seputar apa saja yang perlu diperbaiki guna meningkatkan performa perusahaan. Evaluasi pekerjaan.
Evaluasi kerja merupakan suatu metode untuk menentukan nilai relatif atau penting suatu pekerjaan dalam suatu perusahaan. Evaluasi kerja dapat dilakukan dengan menganalisis serta menilai pekerjaan secara sistematis dengan melihat nilai yang diperoleh pada suatu pekerjaan atau jabatan tertentu dalam perusahaan. Evaluasi pekerjaan ini merupakan dasar dalam mendesain sistem penilaian dan sistem gaji. Materi ke-12 yang akan saya bahas yaitu tentang kompensasi dan kepuasan kerja. Kompensasi dalam konteks pekerjaan mencakup segala bentuk imbalan yang diberikan kepada karyawan seperti gaji, tunjangan, dan bonus. Tujuannya adalah untuk memotivasi, mempertahankan, dan meningkatkan kinerja mereka. Sementara itu, kepuasan kerja adalah evaluasi subjektif seorang individu terhadap pekerjaannya. Faktor-faktor seperti lingkungan kerja, rekan kerja, dan keadilan dalam kompensasi dapat mempengaruhi tingkat kepuasan kerja. Kedua aspek ini saling terkait dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Hubungan antara kompensasi dan kepuasan kerja. Hubungan antara kompensasi dan kepuasan kerja penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang seimbang. Kompensasi yang adil dan komprehensif dapat memberikan pengakuan nilai pekerjaan, sementara tingkat kepuasan kerja yang tinggi dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas. Manajemen yang efektif akan selalu memonitor dan mengevaluasi sistem kompensasi dan memahami dinamika kepuasan kerja di antara karyawan. Dengan menjaga keseimbangan ini, organisasi dapat mencapai produktivitas yang optimal sambil memelihara keberlanjutan dan kesejahteraan karyawan. Materi ke-13 yang akan saya bahas yaitu kompensasi finansial, non-finansial, dan variable pay. Pengertian ketiganya, kompensasi finansial melibatkan penghargaan berupa uang seperti gaji, bonus, dan komisi. Ini bertujuan memberikan imbalan finansial kepada karyawan untuk pekerjaan atau hasil kinerja yang baik. Kompensasi non-finansial melibatkan bentuk penghargaan yang bukan berupa uang, seperti pengembangan karir, fleksibilitas waktu kerja, dan tunjangan kesejahteraan. Ini dirancang untuk meningkatkan kepuasan kerja dan kesejahteraan karyawan di luar aspek finansial. Variable pay mencakup komponen kompensasi yang dapat berubah sesuai dengan kriteria tertentu, seperti kinerja individu atau pencapaian target. Dalam praktiknya, organisasi yang sukses mengintegrasikan ketiga aspek ini dengan bijak, sehingga dapat menciptakan model kompensasi yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan, motivasi karyawan, dan pencapaian tujuan perusahaan. Selain itu, keseimbangan yang baik antara ketiga komponen ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang seimbang, memotivasi karyawan, dan mendukung kesuksesan organisasi secara keseluruhan. Implementasi kompensasi karyawan. Dalam menjadi seorang HRD, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan untuk mengukur implementasi sistem kompensasi. Yang pertama, mendukung pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Yang kedua, mendukung strategi dan struktur perusahaan. Yang ketiga, menarik dan dapat mempertahankan karyawan yang berkompeten sesuai dengan standar keahlian yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang keempat, menetapkan spektrum yang lebih luas atas perilaku tugas yang diinginkan dari seluruh anggota perusahaan. Yang kelima, merefleksikan ekuitas bagi seluruh anggota perusahaan. Yang keenam, sejalan dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Yang ketujuh, dapat mencapai keenam kriteria sebelumnya dengan biaya yang proporsional sesuai dengan kondisi keuangan internal. Yang kedelapan, dapat mencapai ketujuh kriteria di atas dengan penggunaan biaya yang paling efektif. Sekian penyampaian materi manajemen kompensasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.